Indonesia di luar negeri. Cornelia, ya, lihat nih. Ini ada berita mengenai Bank Indonesia mencatat total utang Indonesia di luar negeri yang dilakukan pemerintah hingga Maret 2020 mencapai 180,90 miliar US dollar. Padahal ini kan masa pandemi corona. Nah, Indonesia itu mampu melunasi utang hampir 20 miliar US dollar. Wah, Indonesia hebat ya, di tengah pandemi masih bisa mencicil utang. Terus hubungannya Bank Indonesia, utang Indonesia sama pemerintah itu apa sih? Nah, Bank Indonesia itu membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai APBN Indonesia. Oh gitu. Iya. Itu kan caranya ribet ya, Mbak. Tahu itu kan Bank Indonesia kan banyak uangnya. Kenapa nggak Bank Indonesia mencetak uang yang banyak terus membayar utang? Kan simpel kan, Mbak? Yang itu tak kasih tahu. Bank Indonesia itu tugasnya bukan cetak uang. Yang cetak uang itu perumperui. Dan kalau Bank Indonesia cetak uang yang banyak banget terus untuk membayar utang, itu malah nanti berakibat fatal. Karena itu nanti akan dapat mengakibatkan inflasi, ya toh, ya dimana uang beredar banyak terus buat bayar utang, harga kebutuhan pokok itu meningkat semua dan malah perekonomian terguncang. Jadi itu salah. Bank sentral bukanlah bank umum. Bank sentral merupakan sebuah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai suatu mata uang yang beredar dan berlaku di suatu negara tersebut. Di Indonesia sendiri, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank sentral atau Bank Indonesia berbeda dengan bank umum yang merupakan bidang usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit seperti BCA, Mandiri, BRI, dan lain-lain. Kalian juga harus tahu siapa saja yang menjadi Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang pertama, Bapak Periwarjio sebagai Gubernur, kemudian Ibu Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior, dan yang menjabat sebagai Deputi Gubernur ada Ibu Rosmaya Hadi, Bapak Sugeng, Bapak Doni Primanto Juwono, dan Bapak Dodi Budi Waluyo. Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari dua aspek, yaitu kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa, yaitu tercermin dari nilai inflasi, dan aspek yang kedua yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap nilai mata uang negara lain, yang mana tercermin dari nilai tukar rupiah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 pilar yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang pertama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Wewenang Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter itu ada 3. Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, menetapkan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang ketiga, menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. Indonesia atau Bank Sentral memiliki wewenang dalam menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran yang meliputi yang pertama, melaksanakan dan memberikan perizinan atas penyelenggara sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran untuk melaporkan kegiatannya. Dan yang ketiga, menetapkan penggunaan instrumen pembayaran. Wewenang terkait tugas mengatur dan mengawasi bank meliputi 1. Menetapkan peraturan. 2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan serta kegiatan usaha tertentu dari bank. 3. Mengawasi bank baik secara individual maupun secara sistem perbankan. 4. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seiring terbentuknya OJK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang UU OJK, fungsi Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan dialihkan kepada OJK, di mana pengalihannya terdapat pada pasal 55 ayat 2 UU OJK. Bank Indonesia difokuskan pada fungsi pengawasan makroprudensial, sedangkan OJK difokuskan pada fungsi pengawasan mikroprudensial. BI sebagai bank sentral bukan pencetak uang, tetapi ada salah satu BUMN yang melaksanakan percetakan. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang mana seluruh uang rupiah dicetak oleh badan usaha milik negara, yaitu Perum Peruri. Sinergi untuk negeri.